Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syalwa Maharani, biasa dipanggil Syalwa. NIM saya 4522091051. Saya dari kelas E. Baik, di sini saya akan membawakan materi bab 9, yaitu mengenai tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Masuk pertama yaitu ada konsep ilmu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Kemudian dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science. Dalam bahasa Indonesia, kata science berasal dari bahasa Latin, dari kata scio, scire, yang berarti tahu. Umumnya diartikan sebagai ilmu, tetapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, dari pengertian yang terdapat dalam KBBI, ilmu dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang disusun dengan metode tertentu. Menurut para ahli, definisi ilmu adalah yang pertama, yaitu dari Muhammad Hatta, menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum sebab akibat dalam suatu golongan masalah yang sama sifatnya baik menurut kedudukannya maupun menurut hubungannya. Kemudian masuk kepada konsep pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang berarti pengetahuan. Berdasarkan The Encyclopedia of Philosophy, Edward menjelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau bisa disebut knowledge is justified through belief. Kemudian menurut Noto Atmojo, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Kemudian menurut Sangaji dan Sofia, ada 4 cara memperoleh pengetahuan, yaitu pengalaman pribadi, modus otorita, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Kemudian masuk kepada sumber pengetahuan. Pengetahuan yang kita bahas sekarang ini memiliki sumber, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rasional. Endang Saifuddin Ansari mengungkapkan bahwa aliran rasionalisme menganggap bahwa sumber pengetahuan manusia yang dapat dipercaya adalah pikiran, rasio, dan jiwa manusia. Kemudian yang kedua ada empiris, merupakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada awalnya manusia tidak tahu apa-apa, ibaratnya seperti kertas putih yang belum ternoda. Kemudian yang ketiga itu ada kristisis, yaitu masing-masing aliran itu mitra kedaulatan, tapi jika masing-masing mengklaim benar akan menemui kesulitannya sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat itu ada intuisi, pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya, ketika seseorang yang mempunyai masalah yang sedang memumpukan pemikirannya terhadap penyelesaian masalah tersebut, tiba-tiba menjadi jalan penyelesaian tanpa perlu berpikir panjang, seolah-olah kebenaran yang dicari ini datang sendiri. Kemudian masuk kepada konsep ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan sejumlah orang yang kemudian dipadukan secara harmonis dalam suatu bangunan yang teratur. Kemudian ilmu pengetahuan juga ini dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu hanza. Kemudian tujuan pokok ilmu pengetahuan ini adalah pengumpulan dan klasifikasi pengalaman serta pensistemikan pengalaman tersebut ke dalam sejumlah kecil sistem pengetahuan yang luas, yaitu melalui suatu kerangka kerja terstruktur. Kemudian masuk kepada hakikat kebenaran. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi, relatif, sementara tentatif, dan hanya merupakan sebuah pendekatan. Meskipun kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan, kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Kemudian masuk kepada hakikat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah lahir pada proses penelitian ilmiah. Ia harus melalui
prosedur yang baku dengan tahapan-tahapan yang tertentu yang disebut dengan istilah metodologi sesuai dengan objek yang dihadapi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang sifatnya objektif, yakni kebenaran yang harus didukung oleh fakta-fakta kenyataan dalam objektifnya. Kebenaran tersebut harus lepas dari keinginan subjek. Kemudian secara ontologi, pada dasarnya kebenaran ilmu pengetahuan digolongkan kepada dua jenis teori, yaitu yang pertama teori kebenaran korespondensi untuk ilmu-ilmu kelamaan dan teori kebenaran koherensi. Untuk ilmu-ilmu humaniora dan sosial, sifat kebenaran ilmu adalah universal sejauh kebenaran tersebut dapat dipertahankan. Kebenaran ilmu akan diakui bila mampu melewati proses eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan dan kesalahan. Kemudian masuk kepada metode ilmiah. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah. Maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektivitas, menggunakan teknik kuantifikasi. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Kemudian, fakta ilmiah ini adalah sesuatu yang apa adanya atau yang tidak dapat berubah. Dan fakta inilah yang umumnya menjadi pokok penelitian ilmiah yang dilakukan secara induktif. Pada dahulu, orang menganut teori planetesimal dalam menerangkan kejadian tata surya. Namun, apabila teori tersebut dipraktikkan, tak akan terjadi dalam fakta sesungguhnya, sehingga muncullah teori baru yang disebut dengan nobular. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan mencari kebenaran ilmiah. Ari mengemukakan bahwa pendekatan ilmiah bertumpu pada dua anggapan dasar, yaitu yang pertama ada kebenaran yang dapat diperoleh dari pengamatan, dan yang kedua gejala itu timbul sesuai dengan hubungan-hubungan yang berlaku menurut hukuman tertentu. Pendekatan ilmiah merupakan pengombinaan yang jitu dari pendekatan empiris dan pendekatan rasional. Kemudian ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu yang pertama ada pendekatan empiris, kemudian pendekatan rasional, kemudian pendekatan intuitif, pendekatan religius, pendekatan otoritas, dan pendekatan ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu jalan memperoleh kebenaran ilmiah. Mahmud menyatakan bahwa cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu seperti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil moditasi. Kemudian kalau empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Kemudian adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat secara logis. Kemudian selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah, yaitu yang pertama, identifikasi dan rumusan masalah. Kemudian yang kedua, studi pendahuluan. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, identifikasi variabel dan definisi operasional. Kemudian yang kelima, menentukan rancangan atau desain penelitian. Kemudian yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Kemudian yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Kemudian yang kedelapan, ada pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kesembilan, ada menganalisis data. Kemudian yang ke-10, merumuskan hasil penelitian dan membahasnya. Mungkin sekian dari materi bab 9 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.